welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membuat video tentang apakah cemburu itu wajar. Amazing! Check it out. Orang bilang bahwa cemburu itu tanda sayang, tapi apakah semua kecemburuan itu wajar dan bisa dibenarkan? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Dengan Juanda Mambla di sini, seperti biasa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan hubungan asmara, orang bilang bahwa cemburu itu tanda sayang, tapi apakah semua kecemburuan itu wajar dan bisa dibenarkan? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kita mulai dulu dari apa yang disebut dengan cemburu. Cemburu merupakan insting alami manusia, kita rasakan. Ketika timbul suatu ancaman yang dianggap membahayakan keadaan, cemburu ini menjadikan kita merasa tidak nyaman, tidak dihargai, sensitif, dan sedih, marah, frustasi, dan bahkan dapat berujung pada kecemasan dan depresi. Meski demikian, cemburu merupakan sesuatu yang wajar. Dialami banyak orang, tidak banyak pihak setuju bahwa dalam sebuah hubungan asmara, cemburu itu perlu. Tetapi di antara pasangan juga harus dijelaskan dulu apa yang diinginkan dalam sebuah hubungan dan apa batas yang disepakati bersama. Contoh, misalnya Anda berdua sepakat untuk tidak berjalan berdua dengan mantan pasangan Anda. Maka peganglah komitmen ini dan Anda berhak merasa kecewa bila suatu saat pasangan Anda ini ketahuan pergi dengan mantannya. Karena itu artinya dia telah melanggar apa yang disepakati bersama. Rasa cemburu sekaligus mengekspresikan kepedulian Anda terhadap pasangan dan keinginan Anda agar hubungan tetap langgeng. Setiap kali rasa cemburu muncul, Anda kemudian memiliki hasrat untuk mempertahankan pasangan Anda. Ikatan batin yang Anda rasakan menjadi semakin kuat. Anda pun berusaha melakukan segalanya cara untuk mempertahankan hubungan ini. Misalnya dengan memperhatikan kebutuhan pasangan, sedemikian rupanya, sehingga rasa cemburu ini bisa bertindak sebagai alarm yang meningkatkan bahwa suatu hubungan itu perlu dibina terus-menerus, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Inilah cemburu yang bisa dikatakan wajar dan sehat. Cemburu bisa dikatakan sehat ketika kita mampu berpikir logis, tidak membesar-besarkan masalah, dan mampu mengungkapkannya secara langsung kepada pasangan, bukan malah menghardik atau menjadikan pertengkaran yang tidak perlu. Contoh misalnya Anda curiga ya, ada orang ketiga dalam hubungan ini. Jangan biarkan rasa cemburu ini membabi buta. Tenangkan diri Anda dan bicaralah secara terbuka dengan pasangan. Bicarakan baik-baik, bukan pakai emosi. Selama pasangan Anda menjelaskan, dengarkanlah baik-baik, tidak perlu curiga secara berlebihan. Manakala rasa cemburu ini bisa terselesaikan dengan baik, maka rasa cinta dan komitmen antara pasangan biasanya akan semakin kuat. Di suatu sisi, cemburu itu wajar dan sehat. Maka sebaiknya juga cemburu yang bisa dikatakan tidak sehat. Perbedaannya ini terdapat pada bagaimana Anda menghadapi rasa cemburu tersebut. Jika rasa cemburu ini mengubah Anda menjadi obsesif dan posesif, maka inilah cemburu yang tidak sehat. Contoh, Anda sengaja mengecek handphone pasangan Anda, membuka semua SMS dan chatnya, menjawab panggilan masuk yang seharusnya ditunjukkan kepada dia, memeriksa emailnya di sosial media, bahkan sampai mengikuti pasangan kemanapun ia pergi. Secara diam-diam, ada beberapa orang yang karena cemburu sampai melarang pasangannya keluar rumah atau meminta pasangannya untuk tidak berteman dengan seseorang yang ia cemburui. Cemburu yang tidak sehat kemudian berubah menjadi ancaman rasa takut dan pikiran negatif yang menghantui Anda. Belum apa-apa sudah menuduh pasangan untuk berselingkuh. Dan akhirnya terjadi pertengkaran, konflik, perpisahan, atau bahkan kekerasan dalam sebuah hubungan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana suatu hal yang bisa diredakan oleh rasa cemburu dan tidak nyaman adalah dengan membangun kepercayaan antara Anda dengan pasangan. Tanamkan selalu bahwa dalam sebuah hubungan, komunikasi itu perlu.
pastikan Anda berdua bisa saling terbuka, termasuk soal kecemburuan yang dirasakan mengungkapkan rasa cemburu Anda. Ada cara yang tidak boleh dengan marah atau menyindir, bahkan menuduh, karena hanya akan membuat suasana memburam. Lebih baik dikomunikasikan saja secara dingin, lalu didiskusikan secara berdua untuk melakukan solusinya. Dengan begini, kita akan merasa lebih lega, lebih kuat, sekaligus mencegah pasangan Anda dibingungkan oleh perilaku cemburu Anda. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Cemburu yang wajar dan tidak wajar. Cemburu yang sehat dan tidak sehat, semoga bisa menjadikan wawasan tersendiri bagi kita. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menjalin hubungan asmara, saya doakan semoga selalu langgeng ya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.